YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, seorang pria ditangkap karena diduga berusaha bunuh diri di halaman Mapol Restro Jakarta Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini membawa pisau saat ditangkap petugas. Pria tanpa identitas yang membawa pisau memasuki Mapolres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 9:30 tadi pagi. Pria yang diduga akan bunuh diri diringkus beberapa polisi. Pisau yang dibawa pelaku juga berhasil direbut petugas. Usai diringkus polisi, petugas menghubungi keluarga pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Saya tidak ingin peristiwanya kemudian miring kemana-mana, tapi murni karena yang bersangkutan ini sedang depresi, kebetulan saja masuk di kantor Polres Jakarta Selatan gitu. Gitu ya. Pak, polisi sendiri Pak saat ini Pak? Baik-baik aja, sudah pulang. Ya. Sudah pulang dan rencana akan setelah kesepakatan keluarga besar, rencana akan dirawat di rumah sakit. Mohon maaf gangguan jiwa. Seorang pria tanpa busana tiba-tiba masuk ke dalam sebuah rumah yang sedang menggelar acara pengajian di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Aksi telanjang pria tak dikenal tersebut terekam kamera CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik masuknya seorang pria bertelanjang bulat ke dalam sebuah rumah di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pria telanjang tersebut masuk ke dalam rumah saat sang pemilik sedang menggelar acara pengajian. Ia tampak membawa mikrofon dari dalam rumah. Sejumlah orang berusaha menenangkan pria tak dikenal itu. Namun ia mencoba berontak hingga membuat jamaah pengajian meringkusnya. Diduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Akhirnya ke sebelah dia sempat ngambil mic guru juga, azan di dalam. Di sini dia mau azan lagi di luar. Begitu ditarik, dia mau ngetek lampu ini PLN, langsung ditarik sama jamaah. Akhirnya kita seret karena udah mengganggu kan. Mau alkohol kayak gitu nggak? Nggak ada, kalau bawa alkohol nggak. Para jamaah pengajian akhirnya melepas pria tanpa identitas yang telah menggegerkan warga tersebut. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pasca digeruduk oleh puluhan warga, polisi masih mendalami yayasan pemandian jenazah ilegal di Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Meski demikian, penanggung jawab yang bernama Rojak saat ini masih berada di Mapolsek Pondok Aren guna dimintai keterangan. Dia mau suruh sini mah tuh sama anak buahnya. Setelah warga Tangerang menggeruduk sebuah yayasan pemandian jenazah di Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Banten, kini polisi memeriksa sejumlah pihak. Selain itu, kantor Yayasan Husnul Khotimah juga sepi dan garis polisi masih terpasang. Polisi tengah meminta keterangan penanggung jawab yayasan soal dugaan pemandian jenazah ilegal. Pihaknya juga akan memeriksa pihak lainnya. Pemilik yayasan yaitu Pak Ustadz R masih ada di Polsek Pondok Aren. Selanjutnya langkah-langkah dari polisi dapat? Langkah-langkah selanjutnya yang kami lakukan Polsek Pondok Aren untuk memanggil pihak kelurahan dan pihak dari tokoh masyarakat di sekitar yayasan tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak Pemda atau Satpol PP-nya. Pada Jumat malam, warga Tangerang Selatan menggeruduk yayasan pemandian jenazah karena tidak berkoordinasi dengan lingkungan setempat, terutama di kala pandemi COVID-19. Yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Rojak ini di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Contohnya ada informasi pemakaman yang suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan kepada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Menghindari keributan, polisi membawa penanggung jawab yayasan dan memasang garis polisi di lokasi. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, potongan tubuh manusia terbungkus plastik ditemukan warga Jurangmangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat kemarin. Dugaan sementara, potongan tubuh tersebut hasil operasi amputasi dan bukan bagian tubuh korban pembunuhan.
Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya berhasil menemukan titik terang terkait penemuan potongan kaki terbungkus plastik yang ditemukan warga di perumahan Japos Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan medis, polisi memastikan potongan kaki tersebut merupakan kaki kanan pria dewasa hasil operasi amputasi penderita penyakit diabetes. Meski demikian, polisi pun belum bisa memastikan dari mana potongan tubuh tersebut berasal dan siapa yang membuangnya. Kaki hasil proses amputasi terhadap penderita diabetes mellitus. Namun demikian, kami dari rekan-rekan dari Satreskrim tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan kaki tersebut, kalaupun itu misalkan penderita diabetes mellitus, tapi kami akan memastikan itu pemiliknya siapa. Kapolres Tangerang Selatan menambahkan untuk kepentingan penyelidikan, pihaknya masih menyimpan potongan kaki di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Terganggu oleh bau tak sedap, ratusan warga dari beberapa kecamatan di Bogor kembali berunjuk rasa di pabrik pengelola limbah untuk bertanggung jawab atas polusi udara beberapa hari ini. Munculnya bau tak sedap diduga akibat pipa limbah yang bocor. Dengan dikawal ketat petugas Polres Bogor, sekitar 100 orang perwakilan warga 5 kecamatan di Bogor kembali mendatangi pabrik pengelolaan limbah PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Warga menuntut pihak perusahaan bertanggung jawab atas dampak polusi udara dalam beberapa hari terakhir. Warga mengalami sesak napas dan mual akibat bau busuk yang menyengat. Pihak perusahaan menemui warga dan meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, perusahaan akan menyelesaikan kebocoran pada Senin depan dan menghentikan operasional sementara sambil menunggu proses investigasi. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena memang saya sendiri merasakan bahwa memang bau. Tapi perlu diketahui bahwa dari analisa sementara kami itu tidak berbahaya. Memang menimbulkan muntah, mual, karena memang baunya nggak enak. Baunya sangat nggak enak. Jumat malam, karena tak tahan dengan bau busuk yang menyengat, ratusan warga menggelar aksi protes di depan PT Prasada Pamunah Limbah Industri di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Warga kesal dan terganggu karena bau busuk akibat saluran pipa bocor. Bahkan seorang anak harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Jepara, Jawa Tengah menangkap 2 ekor ular piton di tempat berbeda. Ular dengan panjang sekitar 4 meter itu ditangkap di gudang mebel dan permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran Jepara, Jawa Tengah berusaha menangkap seekor ular piton di dalam gudang perusahaan furnitur di Desa Mambak Sabtu dini hari. Dalam video amatir yang terekam oleh petugas, ular piton berusaha menyelinap di tumpukan mebel. Sebelumnya petugas pemadam kebakaran juga menangkap seekor ular piton di permukiman warga di Desa Kedung Cino. Ular ini ditangkap ketika akan memasuki rumah warga. Menurut petugas, keberadaan ular piton di permukiman ini sering terjadi saat memasuki perubahan musim untuk mencari tempat berlindung dan mencari makan. Yang satunya tadi malam di Desa Kedung Cino. Sebenarnya kalau musim seperti ini kan biasanya pancaroba itu pengalian musim. Biasanya itu ular-ular piton itu mencari tempat yang nyaman. Kedua hewan melata ini memiliki panjang hampir sama sekitar 4 meter. Untuk sementara ular piton ini dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi menjadi Direktur Utama PT Persisolo Saestu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.